eh, kekisruhan DPT pada pemilu legislatif dan Pilpres 2009 saat ini sebenarnya menunjukkan bahwa betapa tentang kependudukan ini kita tidak pernah tuntas hingga kini. Nah, sebenarnya saya telah memberikan sebuah pemikiran berkali-kali kepada teman-teman saya bahwa sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus dengan adanya nomor induk kependudukan. Nah, apa artinya bahwa saya menginginkan ada reformasi kependudukan, ada perbaikan dalam sistem kependudukan, dan kartu tanda penduduk atau KTP yang kita punya sekarang ini sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini belum pernah ada perubahan. Saya pikir sudah saatnya ya, di dalam KTP yang kita miliki saat ini, selain data-data yang selama ini tercantum di dalamnya, menurut saya sangat perlu ada bahwa setiap kartu tanda penduduk itu tertera NPWP-nya, tertera nomor pokok wajib asuransi bahwa setiap warga negara harus diasuransikan. Dan harus punya nomor rekening bank pokok bahwa setiap warga negara harus punya rekening bank itu yang menjadi rekening pokok. Dan setiap artinya kenapa? Ketika seorang warga negara itu punya pendapatan lebih, maka dia punya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara ini. Dan NPWP itu menentukan itu. Ketika dia tidak punya atau miskin atau berekonomi lemah, ya, maka pemerintah juga punya data dan wajib memberikan bantuan melalui transfer ke rekening wajib pokok mereka yang tertera di KTP itu. Seperti bantuan yang selama ini dijalankan pemerintah, itu tidak sepatutnya orang-orang tua antri di kantor pos dan hingga pingsan dan sebagainya. Nggak lazim lagi zaman saat ini. Ya, pemerintah pusat bisa melakukan transfer langsung ke rekening warga negara yang mereka bantu sehingga mudah terkontrol, atau bantuan tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh penduduk yang dibantu oleh pemerintah itu sendiri, tidak perlu ada melalui kelurahan, melalui camat dan sebagainya. Nah, asuransi, nah ketika seorang warga negara Indonesia yang punya KTP seperti ini, gitu, nah itu menandakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki asuransi, minimal asuransi jiwa. Dan ini yang saya katakan membedakan ketika seorang anak manusia ditabrak oleh kereta api. Saya pernah menyaksikan di sebuah satu tempat dengan seekor kambing yang juga ditabrak oleh kereta api dan sama-sama tewas pada saat atau mati pada saat itu. Tidak ada bedanya antara mayat manusia dengan bangkai kambing tadi, sama-sama tergeletak di pinggir rel kereta dan dibungkus koran, dan orang bingung siapa yang akan mengurus, di mana keluarganya dan sebagainya. Ini mendadakan bahwa data kependudukan kita sangat tidak baik, dan negara belum berfungsi di dalam kedirian seorang warga negara itu. Dan disinilah saya menyebutnya bahwa sudah saatnya sekarang ini dilakukan perbaikan sistem kependudukan terpadu yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Dampak lain daripada ini adalah semua kehidupan, ya, tindak tanduk, ya, kekayaan, aset-aset mereka, anak, keluarga dan keturunannya tercatat dengan baik di dalam data-data yang terkait antara data perbankan, data kepolisian, data asuransi, data kependudukan, dan data pajak. Itu sama datanya seorang penduduk Indonesia. Jadi sehingga tidak mungkin seorang penduduk itu akan mengakali pajak, tidak akan terjadi itu. Dan tidak akan terjadi pula pungli terhadap bantuan rakyat miskin, nggak akan mungkin karena bantuannya langsung kepada rekening yang bersangkutan, kecuali datanya salah. Dan pihak kepolisian juga mudah untuk melakukan tindak pencegahan terhadap kriminalitas. Bahkan orang juga akan berpikir
berkali-kali untuk melakukan tindak pidana atau kriminalitas lain. Misalnya, kenapa sebabnya? Karena semua itu akan terrekod. Kalau dia pernah korupsi misalnya, maka seumur hidup dia di dalam catatan atau rekod kehidupan dia di data kependudukan yang terrekod bahwa dia pernah korupsi dan pernah dipenjara pada tanggal sekian tahun sekian. Nah, ini akan mempengaruhi dia dalam kredibilitas dia di perbankan dan sebagainya. Nah, inilah manfaat lain daripada tertibnya atau tersistematisirnya kependudukan di Indonesia. Jadi kriminalitas itu tidak saja soal orang lagi susah, tetapi juga memang ada peluang, ada kesempatan. Tapi dengan cara begini orang akan berpikir. Dia akan malu dengan anaknya, dengan turunan-turunannya, bahwa dia dulu kakeknya atau neneknya atau eyangnya dulu pernah melakukan tindak kriminal. Dan itu tercatat. Dan itu akan membuat cacat turunan-turunannya. Dengan demikian orang berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak kriminal sekecil apapun. Karena semuanya akan terekod dengan baik. Itu saran saya soal kependudukan, sehingga tidak akan pernah terjadi lagi apa yang disebut dengan persoalan DPT pada pemilu legislatif maupun Pilpres 2009. Tidak hanya itu,